I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama saya, Rosyah Lala Pradewi, selaku guru Anda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu sudah menyiapkan link Google Form yang isinya daftar presensi yang nantinya kalian isi di salah satu slide PPT. Jangan sampai lupa dan jangan sampai telat ya. Masih ingatkah kalian pada pertemuan kemarin kita membahas materi tentang apa? Ya, pada pertemuan kemarin kita membahas materi tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai oleh argumentasi dari penulis. Kompetensi dasar pembelajaran pada pagi hari ini adalah 3.5, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek segi makna tersirat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu mengevaluasi teks anekdot dari segi makna tersirat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui pengertian teks anekdot. Yang ketiga, siswa mampu memahami isi pokok teks anekdot dari segi makna tersirat. Dan yang keempat, siswa mampu menganalisis penyebab kelucuan teks anekdot. Apa itu pengertian dari teks anekdot? Ya, teks anekdot adalah teks secara singkat, menarik, karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal, karena pada dasarnya berkaitan tentang kejadian yang nyata. Seperti ilustrasi di atas. Jadi, ilustrasi di atas itu menjelaskan bahwa seorang tokoh penting itu sedang mendemokan. Namun ada beberapa kata-kata yang sedikit sindiran, dan sindiran ini tidak menjatuhkan, seperti itu. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, mampu membuat orang tertawa atau menghibur. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Yang ketiga, memiliki sifat sindiran. Yang keempat, kisah hampir seperti dongeng namun bisa diambil dari kisah nyata. Dan yang kelima, membicarakan orang penting. Selanjutnya, baca dan pahami cerita singkat teks anekdot berikut ini. Setelah kalian membaca cerita singkat tadi, hasil analisis isi pokok teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi penjabat. Pada bagian unsur humor, pada bagian kalimat penutup, anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Selanjutnya, kritik yang disampaikan. Nah, kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para penjabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh penjabat baru. Yang terakhir, makna tersirat yang disampaikan. Nah, yang disampaikan ini adalah kebiasaan kita dalam melakukan aktivitas seperti cara berbicara, cara berjalan, cara duduk, bahkan cara kita makan pun dapat dinilai orang lain dengan persepsi yang berbeda. Kesimpulan makna tersirat dalam anekdot yang judulnya tadi dosen yang menjadi penjabat. Nah, kritikan atau sindirannya yaitu para penjabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh penjabat baru. Sedangkan makna tersiratnya yaitu para penjabat sadar bahwa jabatannya itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para penjabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Kesimpulan
pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu materi tentang teks anekdot. Yang pertama itu pengertian teks anekdot sendiri yaitu cerita yang singkat, menarik karena lucu atau mengesankan. Nah, cerita ini biasa diisi orang penting atau tokoh publik. Kemudian tadi ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat lagi. Terus ciri-cirinya tadi yang ada 5, yaitu bisa membuat orang tertawa, terus bersifat menggelitik, sindiran, terus kisahnya hampir seperti dongeng, namun bisa diambil dari kejadian nyata. Terus yang terakhir, ceritanya bisa membicarakan tentang orang penting. Seperti itu anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Nah, untuk slide terakhir, Ibu memberikan sedikit tugas ya, yaitu menganalisis cerita singkat di halaman 127. Nanti tugas ini bisa kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah Ibu buatkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know